menuju zaman Ferrari, dari zaman Romawi menuju zaman Pak Jokowi, dari zaman Okta menuju zaman Toyota yang saat ini kita rasakan. Hadratul Mukarramin yang saya muliakan, Yai Ahmad Yanto selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadin Said, dan tidak lupa juga pada Yai Abdul Majid beserta dunianya, semoga Allah ridai dan Allah muliakan. Dan juga para tamu undangan dan juga wali santriwan santriwati yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak ada mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya, yang semoga Allah ridai dan Allah muliakan. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit uraian hikmah. Sebenarnya saya tidak pantas di sini karena banyak orang-orang di depan sini. Karena mau ini ya imtisal bi awamiri Pak Yai atau melaksanakan perintah Pak Yai, minta alimil ilmi ta'limul mu'allim, termasuk daripada memuliakan ilmu, yaitu memuliakan guru. Terpada sekarang kita merayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 1445 Hijriah yang telah lalu Rasulullah SAW dilahirkan. Yang mana perayaan Maulid Nabi ini dirayakan langsung bukan dari perantara guru-guru kita, bukan dari perantara salafun sholihin, bukan dari perantara tabi'in maupun sahabat maupun Rasulullah, tapi yang melakukan perayaan Nabi Muhammad SAW itu Tuhan kita sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Maulid At-Tiba, yajibuna di sa'il makhluqat min ahli al-ardi was samawat bitahani wal bisharat fa inna nurul masun wasirul masun alladhi awjadu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was sama angkuluhu fi hadhil lailah ila badri ummihi masrura wa amla'u bihi kauna nura wa aqfaruhu yatiman wa tahhira. Jadi kejadian yang sangat populer ini yang mana ditunggu-tunggu, kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah diciptakan nurnya sejak lama 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau ingin dilahirkan, Allah, kalau sekarang yang mengadakan memperingati itu ada namanya penyelenggara dan ada namanya ketua panitia dan ada juga yang diundang. Dalam penyelenggaraan ini yang menyelenggarakan langsung yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, nadisa'il makhluqat, panggillah seluruh makhluk-makhluk min ahlil ardi was samawat, dari penduduk langit maupun penduduk bumi, bitahani wal bisyarat, dengan kegembiraan dan kegirangan. Fa inna nurul masud, maka sungguhnya cahaya yang dijaga, wasirul makrun, dan cahaya dan rahasia-rahasia yang tersimpan. Ketika Rasulullah hadir padam dan bangunan-bangunan yang megah ketika itu rusak atau hancur karena tidak bisa mengalahkan daripada Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW hadir lahir dalam kaum ini itu dalam keadaan sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Berbeda sama kita. Kalau ketika kita lahir cerot muek. Tapi kalau ketika Rasulullah SAW hadir ke muka bumi ini dalam keadaan suci, kita sama Rasulullah sama-sama manusia. Tetapi perbedaannya apa? Wajah itu bihaqli min arodi bi ghairi naqsi wa bil marodi. Walaupun kita sama-sama seperti Rasulullah SAW. Rasulullah makan enggak? Rasulullah minum enggak? Sama-sama seperti kita? Rasulullah pernah sakit enggak? Rasulullah juga pernah lupa enggak? Nah, sama, tapi yang membedakannya jadi ibarat kita dan juga Rasulullah ibaratkan batu. Batu kerikil sama batu permata itu sama-sama batu. Yang membedakannya apa? Kemuliaannya. Nah, kalau Rasulullah SAW itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh dosa. Padahal Rasulullah SAW itu karena Nabi SAW ahsanul khalqan wa khuluqan. Nabi itu paling bagusnya ciptaan, baik secara jasmani maupun rohani. Yang mana dia bisa melawan, dia lebih hebat darimu. Sayyidina Ali langsung tercengang. Apakah ada orang yang lebih hebat dariku? Kata Sayyidina Ali. Nah,
Maka Sayyidina Ali langsung datang ke tempat itu. Dilihatlah semua serba hitam, kalau ibaratnya sekarang kayak ninja. Ketika Sayyidina Ali melibatkan sabutan pedangnya, itu tidak pernah 2 kali jatuh, 2 kali jatuh, 3 kali jatuh. Besoknya nggak terima Sayyidina Ali ngomong, besok aku akan tanding lagi sama kamu. Besoknya tanding lagi, begitu juga 2 kali 3 kali jatuh, 2 kali 3 kali jatuh, hingga beberapa hari begitu terus selanjutnya. Tapi ada suatu hari Sayyidina Ali itu mengakui kehebatan daripada lawannya ini. Siapakah sebenarnya sosok daripada orang yang bisa mengalahkan Sayyidina Ali, yang sangat tangguh, ahli dalam perang duel kalau salah bahasa Arabnya. Ketika bilang, aku mengakui kehebatanmu, aku mengakui. Siapakah engkau? Bisa engkau membuka daripada masker putih barang itu? Ketika dibuka, siapa? Dibuka siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau walaupun bisa berperang, walaupun beliau ahli dalam peperangan, tapi beliau tidak pernah balas untuk menyakiti. Sebagaimana Rasulullah SAW itu dakwah ke Taif kepada Bani Thaqif ketika itu. Ketika dakwah, baginda Rasulullah SAW itu bukan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita sekarang dakwah, dapat air minum. Nah, segar di depan, ya, duduk di depan, dimuliakan. Tapi Rasulullah berbeda. Rasulullah itu dakwah. Ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, itu bukan yang mendapatkan kemuliaan, tapi dilemparin batu, dicaci maki, dihina semuanya, campur aduk sama Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW itu sampai dikatakan ketika dilempar batu, muka beliau itu bercucuran darah hingga sendal beliau itu dipenuhi dengan darah beliau. Ketika Rasulullah SAW hendak pulang ke Madinah, Rasulullah SAW itu keadaan sedih, hazina. Ada malaikat penjaga gunung. Di sini gunung siapa? Gunung apa ini? Apa? Nah, ketika itu malaikat penjaga gunung itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh kau izinkan aku, hendaknya aku membalikan gunung ini agar melemparkan kepada orang-orang yang telah menyakitimu? Apa kata Rasulullah? Kalau kita udahlah berjalan aja udah, nggak cocok soalnya. Tapi kalau Rasulullah beda. Rasulullah ketika Rasulullah SAW disakiti, apa kata Rasulullah? Jangan. Semoga orang-orang yang menyakitiku hendak ada dari tulang mereka orang-orang yang mengurusi agama Islam. Mulia. Ini harus kita contohkan keteladanan baginda Nabi Muhammad SAW dari kesabaran beliau, dari kedermawanan beliau. Nah, kita sebagai umatnya, khuludun yadkhulul jannah bi ghairi hisab, di dalam hadis tiba. 1/3 dari kaum baginda Nabi Muhammad itu masuk surga tanpa hisab. Gimana caranya biar kita bisa masuk surga tanpa hisab? Tahu nggak dari gimana? 2 yang harus dipegang. Yang pertama, cara kita bersyukur kepada Allah dengan cara sujud atau sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa inna laka illa ala khasyin. Yang kedua, yakni kita harus berterima kasih rasa syukur kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara gimana? Dengan cara bersolat kepada baginda Nabi. Man rafa'a sautan Nabi wajabat lahul jannah. Barang siapa mengangkat suara Nabi, maka wajib baginya surga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dikumpulkan di pada masyarakat menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebuah kemuliaan, Bu. Hingga Nabi Ibrahim, Nabi Musa ini menjadi umatnya baginda siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berbuat kesalahan 1 biji, maka kita diberikan ganjaran atau diberikan balasan satu balasan juga. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, Allah melipat gandakan du'ifat. Allah melipat gandakan pahala dari perbuatan yang kita berbuat. Termasuk sir atau daripada pahala dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga adanya siang dan juga adanya malam. Adanya kita hidup di muka bumi ini gak mungkin selalunya dalam keadaan baik, betul gak? Ada baik, ada jahat. Nah, ada perlawanan, ada persamaan, betul gak? Nah, makanya al-bakhilu man dukitu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang pelit, orang yang bukan ketika nyumbangkan uang itu gak mau berbagi.
Tapi kata Nabi, orang yang pelit, jadi orang yang ketika disebutkan aku di sisinya, ia tidak mau bersalawat kepadaku. Nauzubillah min. Jadi ketika ada Rasulullah SAW, ketika ada orang menyebutkan sallu ala Nabi Muhammad, kita harus wajib menjawabnya. Apakah kita mau menjadi orang yang batil? Mau? Mau enggak? Maka itu kita harus menjaga diri kita atau menghormati daripada bagi lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.